ini sebenarnya bukan website biasa. Aduh, website yang berbayar ya. Dan mudah-mudahan nanti teman-teman kita akan punya website yang bagus. Kita juga akan menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah, institusi, organisasi, dengan kementerian. Puji Tuhan kita ada channel sebenarnya di kementerian, cuma waktu dan karena COVID ini sehingga kita tidak bisa bertemu satu dan lain. Juga nanti ke depan kita akan menyiapkan suatu perangkat aplikasi dan tentunya di web yang kita punya, karena kita ada berita atau jurnalis di dalam, jadi kita akan memberitakan semua aktivitas teman-teman dari seluruh Nusantara. Terima kasih. Karena waktunya kurang ini sudah terbatas sekali ya. Jadi untuk tim ICT yang jelas nanti draft akan saya kasih, akan saya bagi di grup ya. Dan inti dari tim ICT kita akan menjalin kerjasama karena kehumasan ini memang sangat penting teman-teman. Kita kehumasan ada di garda depan dan dia akan membuka cabang-cabang baru di mana nanti tergantung dari teman-teman wilayah menerima tim humas untuk berkunjung ke daerah teman-teman. Terima kasih, itu saja Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Martoyo atas presentasi awal tentang rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh tim ICC Humas dan kerjasama. Selanjutnya masih ada lagi Ketua Bidang yang sempat hadir malam ini. Kalau tidak ada, silakan Pak host untuk menampilkan slide pengurus Agupena yang sekarang gitu. Akan saya jelaskan, kemudian habis itu akan dilanjutkan oleh Pak Alfansa sekaligus menutup pertemuan kita pada malam hari ini. Masih ada Pak Ardi dari penerbitan. Oh ya, belum ya. Sorry. Sorry Pak Berto. Kalau begitu kita beri kesempatan Pak Berto untuk mempresentasikan skema kerja Pak. Dari ya. Bapak Ibu moderator saya minta tolong ditampilkan dari WA grup kita. Bentar, Pak. Oh ya, baik. Ya, ya. Pak Berto, sebelum Bapak presentasi, itu Bapak ditemani oleh Pak Yunus, kebetulan hadir juga malam ini, kemudian Pak Ade Lesmana yang akan membackup tentang publikasi ilmiah dalam ini jurnal. Jadi ini baru 3 Bapak punya anggota hadir dalam kesempatan ini. Silakan Pak mempresentasikan rencana kerja untuk 5 tahun ke depan. Baik Bapak Ibu, terima kasih kesempatannya Pak Ketum. Tadi maaf ya Bapak Ibu sudah terlambat, tiba-tiba menyela banyak waktu gitu. Ya Bapak Ibu, saya diajak Pak Ketum untuk mengurusi 3 subbidang ya di bidang kami. Penerbitan pertama, kedua publikasi, kemudian ketiga kepustakaan. Nah, Bapak Ibu sebenarnya sudah ada di slide ya di grup kita. Oh yang ini Pak, yang di atas Pak Hajar ini slide ketua bidang. Ke atas lagi Pak. Oh, naik ke atas sedikit. Ini nih Pak, ya benar ya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu yang pertama di bidang penerbitan sangat berhubungan kerja dengan bidangnya Ibu Lilis ya di bagian pelatihan. Jadi harapannya nanti bidang penerbitan itu menerbitkan buku di penerbitan buku yang berafiliasi dengan penerbit yang bekerja sama dengan Agupena ya, yang sudah ditunjuk oleh Agupena Pusat. Nah, Ibu langsung slide kedua saja. Di slide kedua yang pertama, nah kebetulan Bapak Ibu, saya juga seorang guru yang memiliki penerbitan ya Bapak Ibu ya. Nah, yang bermasalah di bidang penerbitan ini sebenarnya adalah yang pertama naskah ya, ketersediaan naskah, terus yang kedua sirkulasi ya. Nah, Bapak Ibu untuk menjamin sirkulasinya, contohnya begini ya Bapak Ibu ya. Saya menerbitkan buku di Pekanbaru, menerbitkan buku di Jawa, ongkos kirimnya ke Pekanbaru, Riau misalkan, itu menghabiskan banyak biaya gitu ya.
Jadi kemarin itu atas saran dari Pak Ketum terpilih, saya sangat berharap Bapak nanti di bagian penerbitan ini kita melihat wilayah kerja gitu ya, supaya tidak bengkak nanti sirkulasinya gitu. Yang pertama Bapak Ibu, setiap pelatihan menulis yang diadakan oleh Agupena dari tingkat cabang, wilayah dan pusat, penerbitan bukunya harus dikerjakan di penerbit yang ditunjuk atau bekerja sama dengan pengurus Agupena. Bapak Ibu ada yang di Sumatera, yang sudah ada yang di Sumatera, kemudian di Sulawesi ya, di Sulawesi maaf ini ada Cahaya Cemerlang Bintang juga kemarin WA saya. Kemudian untuk Jawa, Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara gitu ya. Jadi Jawa, Bali, Nusa Tenggara itu satu wilayah sirkulasi. Nah, di Kalimantan belum ada, nanti dibicarakan lagi di Kalimantan seperti apa dari Sulawesi, apa dari Kalimantan. Ini mengingat Bapak Ibu kan sangat memakan banyak biaya ya, sangat memakan banyak biaya. Jadi misalkan kalau penerbitnya di Sumatera, pelatihannya di Aceh misalkan, tapi singnya dari Sulawesi, ini juga akan sangat riskan biayanya gitu ya. Ini akan kita bicarakan kembali ya, karena saya jujur belum merangkul semua para penerbit yang sudah SK-kan oleh ketum ya, ketum terpilih. Tapi saya pikirnya kita bagi zona atau enggak nanti ya nasional kalau mau ditunjuk satu misalkan apa. Tetapi di pikiran saya ada zonasi yang membuat sirkulasinya jauh lebih murah gitu ya. Tetapi nanti kalau bentuknya misalkan Agupena pusat di tingkat pusat, kalau pelatihan memandangnya satu penerbit nggak apa-apa ya. Tapi harapannya supaya penerbit di semua zona dan semua yang ikut pelatihan tidak terbebani biaya sirkulasinya, kita harapkan ada zona tersendiri gitu ya. Lanjut slide ketiga Pak. Ya. Di slide ketiga ya, publikasi. Bapak Ibu, saya sangat berharap kalau Agupena Pusat itu jurnal sendiri gitu ya. Punya jurnal sendiri, Kemudian tugas paling berat di publikasi ini adalah bagaimana kita semua bisa mengakreditasi jurnal kita, baik dalam bentuk cetak dan digital. Karena kalau dia tidak terakreditasi, nilainya sedikit ya, Bapak Ibu ya. Gitu ya. Jadi nanti kita akan lebih mengintensifkan supaya jurnal-jurnal ini bisa terakreditasi dan membantu cabang yang itu memiliki jurnal sendiri gitu ya. Terus yang slide yang keempat di bidang kepustakaan Pak, silakan. Ya. Slide yang keempat di bidang kepustakaan Bapak Ibu, kali ini akan bekerja sama dengan bidang website ya, ICT tadi. Bagaimana sebagian karya dari Pak, silakan Pak, slide keempat Pak. Ya, sorry, slide keempat bukan slide kelima. Bagaimana Bapak Ibu nanti dari karya-karya Agupena itu bisa dipustakakan, apakah jurnalnya, apakah bukunya yang hasil karya dari pusat, wilayah, cabang itu bisa diakses oleh semua orang, sebagian di perpustakaan digital. Tetapi pada akhirnya sebagian lagi itu nanti kita punya semacam e-commerce. Di mana orang bisa beli buku hasil karya anggota Agupena yang diterbitkan oleh anggota Agupena. Jadi misalkan nanti kalau penerbit mengendorse buku misalkan, kita punya sebuah e-commerce ya. Tapi ini agak terlalu berat, terlalu jauh gitu ya, terlalu mimpinya besar. Tetapi kalau ini nggak bisa di sebuah income bagi organisasi, saya pikir jadi sulit gitu ya. Tapi kita harus pikirkan sampai ke situ gitu. Gimana buku karya Agupena itu bisa dijual dan bisa mereka pasar gitu. Nah, yang terakhir Bapak Ibu yang nanti harus kita perbincangkan di Rakernas adalah semua pendanaan atau fundraising
dapat dari penerbitan, publikasi, dan kepustakaan, apa sumbangsinya kepada Agupena Pusat? Apa sumbangsinya kepada Agupena Wilayah? Apa sumbangsinya kepada Agupena Cabang? Misalkan, kalau Agupena Pusat bikin pelatihan, terus anggota pelatihan, peserta pelatihan bikin buku, terus diterbitkan di penerbit yang bekerjasama dengan Agupena, itu Agupena Pusat dapat income berapa? Itu harus kita putuskan Bapak Ibu. Itu nggak bisa datang dari kami gitu ya. Supaya jelas nanti Bapak Ibu, bahwa penerbit itu bekerjasama dengan Agupena untuk menyokong ketersediaan naskah di penerbit dan menyokong jalannya organisasi di Agupena. Saya pikir itu aja. Terima kasih moderator dan ketum. Ya, terima kasih Pak Berto atas skema awal dari bidang Bapak ya. Mudah-mudahan teman-teman nanti di Rakernas kita lebih banyak dialog dan lebih mengkerucutkan semua program kita. Mungkin selanjutnya berapa menit Pak Paus? Sekarang Pak, sudah masih banyak Pak. Kita coba aja Pak lanjut dulu. Oh iya. Kasih 40 menit Pak. Kalau begitu sebelum ini saya dulu, kemudian Pak Alfansa mewakili Dewan Pembina. Karena saya lihat belum bergabung ya Pak Ketua Bidang Kerohanian, Keagamaan yang sementara ada di Bogor. Kemudian untuk bidang rumah tangga ini nanti yang mengurusi bidang administrasi ya, administrasi persuratan dan seterusnya rumah tangga ya. Silakan Pak untuk ditampilkan susunan pengurus gitu. Kemudian saya jelaskan seperti apa struktur kepengurusan yang baru di Agupena. Pak Sekum ini sudah bergabung ya Pak? Pak Mas Wasadi? Bukan ini. Ya. Bisa juga Bapak Ibu membuka di WA Group ya, slide ketua umum. Ada di situ Bapak Ibu. Slide ketum. Sebentar Pak ya. Yang ini Pak ya, drop. Iya. Yang ini Pak. Slide ketum. Bukan Pak, itu slide gitu apa bidang tadi. Oh iya. Manjat lagi ke atas Pak. Yang ini Pak. Yang slide. Ini bukan PowerPoint ya? Ini file PDF. Bukan. Bukan Pak ya. Bukan. Yang PDF Pak. Slide ketum. Slide ketum. Yang ini Pak. Ya. Langsung saja Pak ke struktur kepengurusan. Halaman berapa itu? Halaman. Sudah ya? Yang ini Pak. Ya, yang lama ya. Ada yang lama dulu Pak, ditampilkan yang periode 2016-2021. Itu Oh ya? yang ini. Oke. Ya. Oke, sudah. Silakan Bapak Ibu melihat bahwa memang ada revisi dari saya selaku Ketua Umum terpilih dengan pengurus yang periode 2016-2021 itu Dewan Penasehat tetap Pak Profesor Dr. Fadli Jalad PhD
kemudian Dirjen GTK, Kepala Puskurbuk. Nanti perbandingannya itu adalah yang berwarna hijau ya, bahwa itu adalah penambahan dari saya dan Dewan Penasehat. Ini Dewan Pembina Pak Dr. Haji Hudaya itu kami jadikan Dewan Penasehat, dan Dewan Pembina untuk periode ya yang lama itu oleh Pak Dr. Haji Hudaya Latifah Sina. Kemudian ketua bidang Dewan ada juga Dewan Pertimbangan Kode Etik tetap ada. Kemudian yang lama ya Ketua Umum Pak Naijan, Ketua 1, Ketua 2. Untuk kepengurusan yang baru itu saya tambah menjadi Ketua 3. Ada tambahan, yang lainnya sekretarisnya juga menjadi 3. Nah, kemudian dalam kepengurusan ini Ketua Bidang itu hanya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau yang sekarang itu 9 bidang. Kemudian saya tambah personil. Saya berasumsi bahwa mengurus Indonesia dengan bidang ketua saja dengan sekretaris itu misalnya 1 atau 2 orang itu sangat berat menurut saya. 10 sekalipun satu bidang itu masih berat Bapak Ibu untuk 34 provinsi. Jadi untuk satu bidang ini diketuai 1 orang, kemudian sekretaris, dan ada 7 anggota. Jadi satu bidang itu ada 9 orang. 9 orang inilah yang meramu di bidangnya masing-masing, jadi 9 kali 9, 36 orang khusus untuk bidang. Nah ini yang pengurus lama ini, saya juga termasuk salah satu mantan pengurus lama, itu bidang pengembangan organisasi yang saya tunaikan tugas saya terakhir itu di Provinsi Riau. Pak Berto ya, selamat ya. Itu adalah pengembangan organisasi yang terakhir yang kami bentuk, itu adalah Provinsi Riau. Untuk PR saya di pengurus pusat yang lama. Kemudian dengan izin teman-teman, bisa ini masih tentatif ya, masih bisa dirubah. Bisa dilanjutkan Pak, slide berikutnya Pak Hajar. Ya, ini sudah ada yang baru. Ini sesuai beberapa bulan saya menjajaki sejak Juli Agustus ya, 2 bulan. Sekarang kan sudah masih awal September. Baik, perubahan yang hadir itu yang pertama ada Dewan Penasehat, Ketua dan Sekretarisnya, beserta penambahan ke Balai Bahasa Kementerian ini ya. Kemudian saya sangat berharap juga Perpustakaan Nasional itu bisa mengakomodir buku-buku pengurus Agupenas Indonesia. Ini saya masukkan Kepala Balai Bahasa dan Kepala Perpustakaan Nasional untuk menjadi salah satu Dewan Penasehat. Kemudian Dewan Pembina Pak Naijan, kemudian sekretarisnya Pak Dr. Alfansa PhD ya. Dan selanjutnya Dewan Pertimbangan Kode Etik diketuai oleh Asep Sumarna ya. Kemudian Dewan Pengurus Pusat ini tadi tambahannya ada Ketua 3. Jadi secara tidak langsung saya sudah umumkan ya beberapa nama yang sudah akan bergabung di kepengurusan pusat periode 2021-2026. Itu Ketua 1 Pak Malik, Ketua 2 Pak Thomas Sugeng dari NTT. Pak Malik ini dari DKI Jakarta. Dulu Ketua Agupena dari Ambon. Kemudian Ketua 2 ini Pak Thomas Sugeng masih menjabat sebagai Ketua Agupena Wilayah NTT. Kemudian Ketua 3 Pak Sabirudin, Ketua Agupena Wilayah Bangka Belitung. Kemudian Sekretaris Umum Pak Wasadi, saya memberikan kepercayaan Sekretaris 1 dan 2, Mas Wasadi mencari partner kerjanya yang berlokasi dekat area Provinsi Banten. Gitu. Kemudian muncul Sekretaris 3, Bapak Dr. Nasir, salah satu wakil ketua kegiatan baru-baru ini, Musyawarah Nasional. Beliau adalah kepala sekolah di
SMK ya, SMA ya di Kabupaten Sidrap. Kemudian bendahara umum, bendahara wilayah saya, Ibu Juli. Kemudian dibantu oleh 2, Ibu Haji Anggraini, kepala sekolah, dan bendahara 2, Ibu Haji Suhartini, guru di SMA Negeri 1. Kemudian yang garis hijau tersebut, koordinator wilayah. Kenapa sampai saya memasukkan koordinator wilayah? Itu dari 34 provinsi, itu saya bagi 9 korwil. Jadi ada figur-figur nantinya, sudah ada satu bersedia, Pak Simon. Pak Simon ini akan menjadi koordinator wilayah di Sulawesi. Jadi semua 3-4 provinsi di Sulawesi, misalnya Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, itu dikomandoi oleh Pak Simon. Gitu. Jadi kami berharap garis koordinasi dan kebijakan dari pusat itu khususnya ketua-ketua wilayah harus singgah dulu di koordinator wilayah. Jadi perpanjangan tangan dari pengurus pusat itu adalah koordinator wilayah. Jadi ini kemudian bidang-bidangnya ini dulu tidak ada, kerohanian, keagamaan, dan kemanusiaan kami masukkan. Ketuanya Pak Samsudin yang sementara ada di Bogor. Beliau adalah pengawas Kemenak. Kemudian sekretarisnya dari Pak Rahmaluddin, guru. Kemudian bidang kesekretariatan dan rumah tangga Ibu Anita Dharma Pratiwi, SPD, guru. Sekretaris Asifa, SPD MPD. Kemudian bidang pengembangan organisasi profesi, litban, dan kaderisasi. Ini jabatan yang saya tinggalkan di pengurus lama, yaitu saya amanahkan kepada Ibu Morencia, SS MPD, yang menjadi MC pada saat webinar nasional ya. Kemudian didampingi oleh sosok guru dari NTT ya, dari Maximus Masankian, salah satu guru yang sekarang didaulat menjadi ketua PGRI Nusa Tenggara Flores Timur ya, kota Flores Timur. Beliau hadir di Zoom ini yang beranggotakan 1-7 orang. Kemudian bidang pelatihan, penulisan, dan perbukuan ini saya percayakan kepada Ibu Lilis yang sudah melalang buana menatar guru-guru di seluruh Nusantara. Kemudian didampingi oleh Ibu Mardiana Suyuti. Anggotanya saya percayakan kepada Ibu Lilis dan Ibu Mardiana untuk menyerahkan kepada saya. Kemudian bidang penerbitan Pak Berto dengan Muhammad Yunus Nabi dan Pak Ade Lesmana. Kemudian bidang seni budaya, olahraga, dan kesehatan Ibu Dr. Mustikawati MPD. Kemudian sekretarisnya Ibu Tri Risalina, mantan Wakil Bendahara 2, Ibu Iim ya. Kemudian beliau ini salah satu nakes dan dosen. Ya. Jadi untuk bidang kesehatan beliau bidangnya. Kemudian bidang ekonomi, kewirausahaan, dan dari Ibu Riri dari DKI Jakarta ya. Kemudian bidang ekonomi Ibu Kasmiatang itu dari Sulawesi Selatan, partnernya juga dari Sulawesi Selatan, Ibu Murni SPD, Ketua Agupena Kota Makassar, dan nanti anggota ini 1-7 orang ini dari bidang ekonomi, keurusan, dan lingkungan hidup itu bisa dari provinsi lain. Kemudian bidang hukum, HAM, dan advokasi Nasir Hayatul Islam ini dari Palangkaraya, mewakili Kalimantan. Beliau juga sudah melobi beberapa guru yang mau bergabung di Agupena sebagai pengurus wilayah Kalimantan yang belum ada sampai detik ini ya, kalau saya tidak salah. Belum ada dari pengurus wilayah Kalimantan. Kemudian Pak Yusdia dari Kota Parepare. Kemudian bidang ITC, Humas, dan Kerjasama Martoyo dari Tanah Toraja. Dan sekretarisnya dari Luwu, Hajar Asfad, yang sementara menjadi host di meeting
kita pada kesempatan ini. Jadi mungkin itu saja beberapa inti dari kepengurusan kita di Agupena. Insya Allah mudah-mudahan sebelum pelantikan nama-nama ini sudah rampung dan kita siap bekerja, berkolaborasi dan bekerja tim untuk 5 tahun ke depan, dan kita rumuskan bersama format kerja kita di Rakernas sebagai acuan kita, dasar kita untuk melangkah untuk 5 tahun ke depan. Jadi itulah mungkin informasi atau seputar mengenai SK kepengurusan yang 5 tahun ke depan yang dari saya. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga Bapak Ibu sekalian bisa bekerja sama walaupun jarak yang berbeda atau domisili kita tidak sama, namun tujuan kita sama, yaitu Agupena bisa bangkit, bisa produktif, dan bisa berjaya kembali. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit mungkin Pak Ketua. Silakan, Bu. Silakan. Tapi, Itu Bu, selesai Sedikit. Pak Alfan, oh, kita tanya jawab kalau masih ada itu. Pak Alfansah mewakili Dewan Pembina, Pak. Kami persilakan, Pak. Saya rasa representatif dari beberapa ketua bidang yang hadir pada kesempatan ini untuk pertemuan awal kita ini. Yang intinya saya berharap juga bahwa batik itu bisa disegerakan kepada seluruh ketua-ketua wilayah. Tolong menjadi motor penggerak Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, lokasinya Rakernas ini sebenarnya ada 2, satu di Selayar. Kita naik peri dari bandara, kita darat, kemudian kita naik peri. Kemudian lokasi kedua itu adalah di Toraja. Mungkin ada alternatif lokasi ketiga. Kita lihat situasi dan kondisi di Oktober dengan November. Akan terupdate terus informasi di Go Rakernas. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Kami persilakan kepada salah satu Dewan Pembina atau pembina yang hadir pada kesempatan malam ini. Pak Alfansa masih bergabung ya, Pak? Baik, terima kasih Pak Aldi. Terima kasih, Pak. Ya, silakan, Pak. Bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa. Bisa. Baik, alhamdulillah. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Agupena. Terima kasih Pak Ketua terpilih Pak Muhammad Aldi. Salam jumpa, salam kenal saudara-saudaraku seluruh pengurus Agupena. Mohon maaf pada pertemuan tadi pagi saya tidak sempat bergabung. Alhamdulillah pada pertemuan malam ini saya mendapat kesempatan untuk bergabung. Ada beberapa hal yang barangkali ingin saya sampaikan, baik mewakili saya pribadi maupun mewakili sebagai pembina tadi. Tapi saya ingin lebih Pak Aldi mohon izin berbicara lebih banyak kepada mewakili dari pribadi saja. Ya, sebagai kecintaan saya kepada Agupena. Jadi kalau ada sesuatunya barangkali saya bertanggung jawab secara pribadi. Saya ingin sumbang saran terhadap nama-nama kepengurusan Pak Muhammad Aldi. Tadi ada nama Pak Dr. Pariadi ya di kepengurusan. Mohon di cross check ulang. Ya. Mudah-mudahan saya yang salah, Pak. Saya yang salah. Sebab saya bertemu dengan nama itu ketika saat ini kami adalah asesor guru penggerak, asesor fasilitator, asesor pelatih ahli di Kementerian. Nah, saya bersama-sama dengan Pak Pariadi ini, tapi saya belum pernah bersapa. Namun kalau saya lihat gambar orangnya, ini Pak Pariadi Agupena. Nah, saya pernah mendapat info bahwa yang bersangkutan, mudah-mudahan saya salah, mohon maaf kalau saya salah, ampunkan saya, sudah meninggal dunia, Pak. Iya. Tolong di cross check kembali nama itu.
supaya nama-nama yang ada di kepengurusan Pak Mardi ini betul valid begitu. Nah, untuk Pak Mardi mungkin di sana ada Pak Yasrizal barangkali dari Sumatera Barat ya, dari Sumatera Barat sebagai referen kita untuk bertanya. Itu yang pertama barangkali yang masukan saya untuk pengurusan ini. Yang selain itu sangat terus beberapa hal yang tambahan-tambahan yang sudah dipahami sudah sangat sekali. Semoga saja lebih bergeliat, lebih produktif, lebih menunjukkan eksistensinya akan kehadiran independen ini. Lagi barangkali mohon izin lagi, mohon maaf saya kalau masih boleh, saya memohon izin kepada Ketua terpilih melalui jajarannya barangkali berpatokan kepada kepengurusan yang sudah tahun yang lalu. Ada beberapa kepengurusan yang barangkali hanya nama begitu. Sebab ini saya mohon izin agar ini kecintaan saya pada Gupena saya sampaikan, berkenanlah kiranya sebelum ini dikukuhkan seperti di SK ada semacam cross check, penanyaan menghubungi orang-orang tersebut untuk meminta kesediaannya, sehingga betul-betul beliau itu memiliki konsen yang baik, yang penuh dalam mendukung kinerja umum ini. Jangan sampai ini saya belajar dari nama-nama yang lama, saya mendapatkan banyak hal yang barangkali ya sampai akhir kepengurusan ya kontribusinya kurang terlihat begitu. Kalau boleh nih, kalau saya berikutnya sangat menarik sekali apa yang disampaikan Saudara Guru Berto. Nanti mungkin bisa saya tidak menguasai tentang legalitas secara bahasa hukum ya, mohon dikoreksi Saudara Nasir ya, Nasir tadi ya yang di bidang advokasi, kalau ada kekeliruan dalam penjelasan saya. Kalau tadi melihat kalau membuat jurnal kumpulan, kalau dalam persepsi saya, silakan dikoreksi, saya mengharapkan koreksi nanti kalau salah. Itu adalah opposite atau lawan dari bukan perseorangan. Jadi jurnal itu dibuat bukan oleh perseorangan, tapi dia merupakan suatu perkumpulan atau asosiasi. Sebab bisa saja orang membuat jurnal perseorangan, lalu kemudian membuat kritik dan pendekatan, sekaligus dia mengolahnya dalam bentuk persoalan terbatas. Nah, jadi itu barangkali kata-kata perkumpulan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat bergabung Ibu Morensia ya, Ketua Bidang Pengembangan Organisasi. Saya beri kesempatan Ibu Moren untuk memaparkan skema kerjanya untuk sebagai langkah awal untuk 5 tahun ke depan. Halo Ibu Moren. Iya Pak, suara saya terdengar. Oh iya. Iya, minta maaf saya tidak bisa menyalakan kamera karena memang jaringan saya kurang bagus dan saya berada di 2 device yang berbeda karena dia lagi ada. Biasanya kalau malam kayak gini kita lagi ada kegiatan. Ya, terima kasih Pak Ketua. Saya mungkin sudah melalui bincang-bincang semalam ya mungkin dengan Pak Ketua. Bahkan saya sempat menyampaikan bahwa saya sebenarnya kalau ditanya masih ingin di wilayah untuk membenahi wilayah yang mungkin perlu dibenahi lagi kembali, lebih ditingkatkan lagi. Namun tuh ternyata nama saya tetap ada di situ. Izin menyampaikan beberapa
hal terkait dengan apa yang teman-teman perbincangkan. Sebelumnya saya minta maaf, bukan bermaksud tidak mendukung, saya selalu mensupport Agupena karena Agupena adalah bagian dari saya juga, sama seperti yang disampaikan oleh Pak Alfansyah, bahwa karena kecintaan kita pada Agupena sehingga kita masih ada di sini. Namun demikian perlu juga menjadi pertimbangan teman-teman, posisi saya saat ini sedang mendukung program kementerian, sama mungkin dengan Pak Alfansyah, hanya kami berbeda mungkin dengan teman-teman yang lain. Saya adalah salah satu pengajar praktik, namun diberi amanah oleh Direktorat P3GTK sebagai koordinator komunitas belajar guru penggerak yang dibentuk oleh Direktorat P3GTK, sehingga memang mungkin akan lebih sering menyita waktu saya. Di kemarin-kemarin saja sebelum PPKM itu kadang-kadang dalam sebulan itu saya bolak-balik ke beberapa tempat yang tiba-tiba harus ada undangan yang harus saya hadiri, sehingga memang perhatian ke Agupena mungkin agak-agak mungkin ya, saya selalu memantau tapi berkurang. Jadi saya minta maaf, ini perlu juga menjadi pertimbangan buat teman-teman nantinya untuk memposisikan saya saat ini, karena kita berbicara tentang kader. Tadi Pak Alfansyah sempat membahas mengapa Agupena itu tidak terlibat dalam program kementerian. Seingat saya sebelum program ini jalan, Mas Menteri pernah mengundang komunitas-komunitas. Pernah satu kali saya menjapri Pak Ardi, kok Agupena nggak ada ya? Itu dari beberapa analisis saya, tapi semoga saya tidak salah persepsi, karena biasanya sih saya mencoba membangun komunikasi dengan tim di direktorat. Mungkin yang perlu dibenahi teman-teman, jadi mungkin perlu dicari orang, dan saya sangat mengharapkan sih melibatkan teman-teman seluruh Indonesia. Saya lebih melihat di sini teman-teman dari seluruh Indonesia belum terlibat secara utuh yang hadir pada saat ini. Saya tidak tahu apakah ada namanya di dalam struktur kepengurusan Pak Ketua atau tidak. Sekiranya itu perlu menjadi pertimbangan khusus juga. Kemudian juga tetap menambah kuantitas teman-teman yang ada di daerah yang bisa menjangkau pemerintahan. Artinya apa? Ini akan sangat membantu program kita nantinya. Yang kurang, dan mungkin kalau mau jujur, itu sangat kurang sekali di Agupena adalah kaderisasi. Selama ini yang saya tahu banyak penulis-penulis hebat yang ada di Agupena, tapi hanya sebatas penulis. Maaf, saya tidak melihat jenjang karir, saya tidak melihat jenjang kaderisasi, sehingga mungkin ini salah satu evaluasi dari kementerian. Karena rata-rata menurut pengamatan saya, walaupun kementerian nggak bilang ya, yang saya amati adalah bagaimana pergerakan teman-teman di komunitas untuk mendukung program ini. Bukan berarti Agupena tidak mendukung, Agupena mendukung banget. Bahkan ketika saya berbicara juga, saya akan ditanya latar belakang saya, pasti salah satu komunitas yang akan saya sebutkan adalah Agupena. Tapi teman-teman yang perlu dipikirkan, nyatanya di kehidupan kita selama beberapa dekade saya mengenal, beberapa periode saya mengenal Agupena, pergerakan-pergerakan itu saya tidak melihat, sangat tidak melihat. Agupena hanya fokus menulis, tapi menulis itu jarang, sangat-sangat jarang yang sifatnya betul membumi, mengkader orang-orang yang ini. Padahal potensi itu justru ada di penulis. Di tim saya saja contohnya di KBGP, itu ada komunitas penulis Jawa Barat. Bayangkan, sementara Agupena yang sifatnya nasional itu nggak ada. Kalaupun ada Agupena dalam itu karena ada saya dan ada teman-teman, mungkin kalau nggak salah, karena saya nggak tahu ya Pak Berto itu adalah CGP atau PP, tapi saya lebih sering beberapa kali melihat ada di dalam kegiatan-kegiatan PGP, mungkin nanti bisa diluruskan, tapi itu yang kurang dan yang perlu Pak Ketua pikirkan. Sehingga ketika Pak Ketua meminta saya untuk membuat program kerja, saya jadi bingung. Karena saya belum menemukan pijakan Agupena saat ini.
Pijakan yang saya maksud adalah mau dibawa kemana Agupena. Kecintaan kita pada dunia menulis itu besar, saya akui. Dan teman-teman di sini banyak yang sudah melahirkan tulisan-tulisan yang luar biasa. Bahkan penulis buku mata pelajaran. Tapi di Agupena tidak ada pergerakan yang lebih menunjukkan ini. Bukan saya mau membandingkan ya, saya mau memberikan contoh. Kemarin sempat membahas antara saya dengan Pak Ardi tentang Mas Rian, Presiden Asosiasi Guru Sejarah. Kenapa bisa ada di dalam? Karena pergerakannya kelihatan. Di Agupena kita nggak melihat itu. Pergerakan itu bagaimana ini lebih terlihat kaderisasinya. Kita hanya memikirkan jurnal itu bagaimana bisa untuk kenaikan pangkat, sehingga maaf saja, sebagian besar orang yang masuk di Agupena itu, saya ingat kata-kata Pak Simon, sebagian besar orang yang masuk di Agupena itu karena mengejar kredit poin untuk sertifikat, untuk SK. Nah, ini mungkin Pak Ketua perlu menjadi pertimbangan, sehingga karena kebetulan bicara kaderisasi, saya menyarankan saya tidak menulis program itu karena saya pikir Pak Ketua dan teman-teman perlu memikirkan. Insya Allah saya siap mendampingi teman-teman, saya siap bersama dengan teman-teman seiring seperjalanan, tapi sekali lagi perlu pertimbangan. Apakah memang hanya saya yang layak untuk di ketua koordinator itu, atau sekiranya ada teman-teman yang lain, silakan diberikan ke teman-teman yang lain. Tidak masalah, karena yang kita butuhkan memang kaderisasi. Saya hanya takut jangan sampai perhatian saya terpecah. Perhatian saya tidak maksimal, sehingga sekali lagi saya tidak mengejar apapun, tapi saya karena kecintaan saya sama seperti Pak Alpansyah, sama seperti yang lain. Ini ya, Forum Menulis Kalimantan. Itu makanya saya bilang, dan sementara Agupena itu tidak muncul kan, tidak munculnya itu bukan karena, tapi karena tidak ada ruang yang dilihat. Dan saya berharap sih ke depannya, kemarin kan di kegiatan kemarin itu pembina sudah bisa memfasilitasi. Mungkin itu yang Pak Ardi perlu kejar, sehingga perlu melibatkan. Karena saya lihat, maaf saja, malam ini saya lebih melihat, maaf, mohon jangan tersinggung, saya lebih melihat orang-orang yang hadir ini, saya tidak tahu apakah ini bentuk karena ketidakhadiran teman-teman itu karena satu dan lain hal, ataukah karena bentuk kurang respect, ataukah karena lain-lain. Tapi saya berusaha untuk berpikir positif, perlu menjadi pertimbangan bahwa Pak Ardi dan teman-teman perlu mendekati teman-teman yang ada di daerah Indonesia bagian Barat. Karena di sini jujur yang hadir saya lebih melihat banyak Indonesia bagian Timur, didominasi oleh Indonesia bagian. Tidak salah sih, tapi karena kita adalah Indonesia, sehingga ini akan sangat berpengaruh nanti kinerja dan program kerja Pak Ardi, sehingga perlu dipertimbangkan Pak Ardi, ya itu masukan dari saya Pak. Tapi saya siap mensupport, mohon maaf saya tidak menyiapkan itu karena saya rasa kita perlu duduk bersama lagi, itu satu. Kedua, maaf ya kepanjangan, terkait dari teman-teman Pak Berto tadi sampaikan terkait status badan hukum kita. Saya rasa sebelum jadi ini, pembina kita, pendiri kita sudah memikirkan. Saya juga punya yayasan, jadi saya tahu benar selama redaksinya di dalam, kalau dia bersifat sosial, sekarang kan seperti itu ya, tidak mudah untuk mendirikan sebuah yayasan, karena pengajuan nama itu sampai sebulan, sampai keluar untuk Menteri Hukum dan HAM. Nah, kalau dia bersifat sosial, dia bisa jadi apapun, termasuk Agupena itu bisa ketika yang termaktub dalam yayasan itu bersifat sosial, berarti mau dia jadi rumah sakit, mau dia jadi komunitas, mau dia jadi sekolah, nggak ada masalah. Itu nggak ada masalah, sehingga kredibilitasnya teman-teman yang harus menaikkan, nggak ada masalah menurut saya. KGBN itu contohnya, KGBN itu dari Yayasan Guru Belajar Bapak Ibu, dari kampus Guru Cikal awalnya, dari komunitas yang bukan organisasi profesi duluan Agupena, hanya komunitas-komunitas biasa yang sekarang kenapa bisa ada dalam program ini, kenapa bisa ini, itu karena status karena komitmen yang dibangun dan bisa merawat komunitas. Dan itu yang perlu untuk kaderisasi dari kita, yang perlu dipikirkan adalah bagaimana merawat komunitas ini, bagaimana mengembangkan komunitas. Itu dari saya, Pak Ketua. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas motivasi, penggambaran dan analisa selama ini, dan kami meyakini bahwa Ibu Morensyah masih cinta kepada Agupena sejak 2013 ya, khususnya untuk di Sulawesi Selatan, dan kami pun demikian. Ini tidak bisa kita pungkiri bahwa pasang surutnya kepengurusan kita di Agupena itu sebagai contoh di Sulawesi Selatan itu kami baru membentuk 14 pengurus cabang dari 24 kabupaten kota. Berarti masih tersisa 10 kabupaten yang belum terjamah kepengurusan Agupena. Ini menjadi masukan berharga buat kita semua bahwa memang mencari kader-kader atau pejuang-pejuang atau petarung-petarung pena yang ingin menghidupkan organisasi kita di Agupena ini memang tidak semudah ya, tidak semudah membalikkan telapak tangan, bahwa memang harus figur-figur yang berani berkorban dalam artian mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk Agupena. Satu juga masukan dari saya Pak ke Bapak pembina dalam hal ini Pak Alfansa, sejak 27 Juni ini mungkin teman-teman perlu ketahui, selalu saya menginformasikan seluruh perkembangan apa yang saya lakukan di WA Group. Ini juga saya tidak tahu lalu kemana. Sebagai ketua umum, saya sudah menjajaki 18 ketua wilayah yang dibentuk oleh Panaijan. Pertanyaan saya kemudian adalah, ketika teman sudah merespon WA saya itu, ada yang, maaf ya saya tidak sebut provinsinya, ada yang mengatakan bahwa saya belum dilantik, satu. Kemudian ada juga yang berkata bahwa sudah bukan periode saya sebagai ketua wilayah, artinya sudah berganti. Nah, kemudian ada juga yang tidak tahu masa kepengurusannya berapa gitu. Periodisasinya kan untuk wilayah kan 4 tahunan. Nah, bahkan saya sudah memberikan saran kepada ketua wilayah tersebut yang sudah 2-3 tahun berakhir masa kepengurusannya di wilayah itu untuk segera melaksanakan musyawarah wilayah gitu. Namun ada yang merespon, ada yang biasa-biasa saja, ada yang bahkan meread saja saya punya WA, namun tidak membalas dan seterusnya. Nah, saya sebagai guru sosiologi, pendekatan sosiologis itu sudah saya lakukan. Artinya saya hanya japri, dan saya juga berterima kasih ya. Ini untuk yang kecenderungan yang negatifnya ya. Yang positifnya itu ya, ada yang berterima kasih sudah disapa oleh ketua umum baru. Kemudian ada juga yang baru tahu bahwa sudah ada ketua umum baru, itu wajar-wajar saja karena mungkin tidak bergabung di agenda 2627. Dan bahkan ada yang bersedia menjadi pengurus pusat tanpa atau di luar dari kepengurusan Agupena. Nah, artinya bukan kader Agupena gitu. Nah, saya secara pribadi dan bertindak atas nama organisasi, orang lain saja yang bukan berlatar belakang guru, namun punya hobi menulis, itu mau bergabung di Agupena, apatah lagi kita yang seorang guru, seorang pendidik yang sudah ada organisasi Agupenanya, itu kenapa kita tidak kembangkan gitu. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan saya ke Dewan Pembina nanti atau Dewan Penasehat. Marilah kita bersama-sama menyadari akan tanggung jawab kita, tanggung jawab atau amanah yang diberikan kepada kita selaku ketua wilayah itu, karena saya yakin sebenarnya teman-teman mau berbuat, namun ada juga yang curhat itu sudah pada lari pengurusnya, pengurus wilayahnya sudah pada lari.
bukan hanya di mungkin provinsi tersebut, tetapi kami pun merasakan hal yang sama di kepengurusan wilayah Agupena Sulsel, bahwa sudah ada namanya hilang gitu. Entah bagaimana beritanya, apakah dia masih bergabung ataukah sudah mau keluar, kok tidak ada juga. Kami juga tidak ini. Intinya kan kami tetap membangun koordinasi dan komunikasi. Jadi harapan saya sebenarnya mudah-mudahan ada teman yang bergabung, karena di WA grup Go Rakernas itu semua ketua wilayah 18 itu sudah ada semua di situ. Yang awalnya saya minta satu persatu ke Pak Nejan itu diberikan nomor HP-nya, kemudian saya minta siapa ketua wilayah di Papua, siapa ketua wilayah di Aceh, sampai di Aceh saya sudah bangun komunikasi semua ketua-ketua wilayah sudah saya, bahkan saya sudah menginformasikan bahwa ada tanggal 4 September ini kita pertemuan awal. Nah, jadi saya berharap ke depannya itu kita solid gitu. Agupena, entah dia labelnya seorang guru, seorang pustakawan, atau dia bukan dari kalangan guru, itu mari kita rapatkan barisan, mari kita bekerja sama untuk kembali kepada rohnya Agupena itu sendiri, bahwa memang Agupena itu didirikan sebagai organisasi nirlaba, bukan mencari keuntungan, tetapi dengan usaha-usaha yang sifatnya halal dan tidak mengikat itu dibolehkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi mudah-mudahan ke depannya Agupena setelah dilantik ini juga skema pelantikan seperti apa, apakah boleh hadir secara tatap muka atau tidak, nanti kita lihat perkembangan ke depannya. Mungkin itu saja. Saya lihat ada bergabung Wakil Ketua Umum 3 saya, Bapak Sabarudin, MPD, yang juga seorang kepala sekolah dan kepala sekolah penggerak. Ya, mungkin bisa memberikan masukan-masukan, Pak. Halo, Pak Sabarudin. Ya, terima kasih Pak Ketua. Ya, Pak. Silakan Pak, Bapak kepala sekolah penggerak. Terima kasih Pak Ardi. Pak Ardi kawan lama ini ya. Jumpa dulu pertama di Tangerang, di Jakarta. Baik, perkenalkan Bapak Ibu, saya juga tidak bisa menghidupkan video, jaringan agak kurang stabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Saya sudah mendengar dari awal tadi ya, yang jelas saya lihat semangatnya di pengurusan baru ini. Yang paling penting itu semangat dulu ya. Semangat, kemudian kalau bisa se-Indonesia, benar dari kata Bu Permata. Tapi kalau bisa belum bisa se-Indonesia, yang penting yang ada bisa menggerakkan orang se-Indonesia, itu juga sama saja fungsi perannya. Saya lihat Pak Ari udah semangat, kawan-kawannya juga di pengurus ini muda-muda ya. Karena kalau orang-orang muda ini biasanya pikirannya, saya lihat tuh programnya udah mengaktifkan web segala macam, itu penting ya sebagai media sosial. Karena betul juga tadi oleh Bu Permata, saya kebetulan instruktur nasional ya untuk sekolah penggerak ya, bareng juga kalau Pak Kapalsah dengan Bu Permata itu pengajar praktik, saya instruktur nasional untuk sekolah penggerak. Jadi kebetulan wilayah binaan saya itu seluruh wilayah Sulawesi ya, dengan Aceh, dengan Sumatera Utara dan DKI Jakarta. Jadi saya nanti akan sering ke Sulawesi sebenarnya. Seharusnya juga kalau tidak ada pandemi COVID, saya sudah monitoring ke Serdang Bedagai, kemudian ke Medan segala macam dalam wilayah Pulau Sulawesi ya, plus Aceh dengan Sumatera Utara dan DKI Jakarta. Saya ucapkan selamat ya secara langsung Pak Ardi. Saya juga terima kasih sudah diajak bergabung, walaupun nama saya salah di situ ya Pak Ardi. Bisa diperbaiki. Yang jelas saya sangat support gitu ya. Kalau di bubble pengurus Agupena ini termasuk kategori yang sangat diperhitungkan ya. Saya setiap hari setiap bulan itu mengisi materi di Kominfo, Kementerian Informasi dan Komunikasi itu. Saya selalu menggunakan label Ketua Agupena. Jadi saya mengenalkan gitu ya, dan kemudian saya juga suka jadi juri ya untuk Gupres, pengawas, kemudian kepala sekolah prestasi juga. Saya menggunakan label Agupena supaya saya membesarkan Agupena ke kalangan masyarakat gitu ya. Yang jelas
segeralah Pak Ardi untuk segera dilantik. Sebenarnya banyak ide-ide besar dari kawan-kawan. Sebenarnya saya juga tertarik gitu ya. Beberapa asosiasi penulis itu suka memberikan penghargaan gitu ya. Ada komunitas penulis Jawa Barat dengan berbagai macam penghargaan gitu ya. Mengapa kita juga tidak memberikan penghargaan? Sebenarnya untuk menyemangati. Saya salut ya dengan komunitas penulis Jawa Barat yang baru tapi militan. Jadi penghargaannya ya piagam gitu, tapi kan orang kan seneng ya dengan berbagai macam kategori ya gitu. Tapi kawan-kawan senang begitu. Oh ini ini bentuk pengakuan gitu. Saya kira kalau kita tidak perlu pelit-pelit sebenarnya kalau beri piagam, misalnya ada teman kita dalam asosiasi yang menulis buku kita beri penghargaan. Jadi mereka senang. Jadi banyak yang ikut gitu. Kami di Bubble terus terang kami ada karya setiap tahun ya, ada karya buku ya yang kami tulis bersama. Sebenarnya kami juga pengen bedah buku kami, cuman karena masa pandemi ini kami nggak berani juga karena dibatasi. Kita pembelajaran tatap muka juga dalam konteks terbatas gitu. Tapi saya lihat ada guru Berto tadi yang sangat aktif gitu ya, bergeraklah, mainkan dulu di media ya. Kalau Bapak Ibu nanti boleh searching SMA 1 Bangka, webnya bergerak terus ya, webnya, IG-nya, kita Facebook, Twitter-nya bergerak. Jadi kita lihat orang-orang lihat kita nih. Kemudian kalau perlu kita tuh ada Zoom, ada seminar, webinar setiap bulan. Di sini kan banyak yang pinter-pinter nih, pinter menulis ya, nggak usah bayar. Kawan-kawan kan seneng tuh. Ya, saya sebetulnya saya banyak bergabung sih kayak di Rumah Produktif Indonesia pimpinan Pak Yani Ardhi Syukur ya. Setiap bulan, kadang-kadang setiap minggu ada aja kegiatan. Yang penting ya ada orang 10, 20, 30, 40 yang penting ada kegiatan. Oleh karena itu tadi betul kita jangan khawatir kalau misalnya maaf nanti Zoom meetingnya teganya 40 menit enggak, kita berlangganan 200.000 per bulan itu sampai untuk maksimal 500 orang itu bisa sampai berapa jam. Sekolah saya kan juga punya gitu ya. Kami untuk Zoom meeting itu ya sampai 500 itu. Kadang-kadang ditambah dari dia sampai 750 orang itu. Hanya 200.000 sebulan. Jadi semuanya bisa. Jadi buat agenda-agenda misalnya kalau nggak bisa 1 minggu sekali ya sebulan sekali. Kita bisa mengundang nanti pengurus-pengurus inti. Saya juga aktif di Perhimpunan Pendidik Insan Bangsa ya, saya juga Dewan Penasehat di sana, yang setiap bulan ada kegiatannya mereka. Ya kayak seperti inilah, ada webinar, kemarin saya ngisi acara best practices di acara itu di acara Perhimpunan Pendidik Insan Bangsa. Kemudian saya juga mengisi acara di Ikatan Alumni PKN ya. Kemudian saya mengisi tentang penguatan karakter di masa pandemi. Nanti hari Kamis juga saya akan mengisi mengenai literasi digital dan wawasan kebangsaan di Kominfo kembali. Jadi banyak kawan-kawan yang saya lihat mantap-mantap, bagus-bagus gitu ya. Cuman memang betul Pak Ardi, saran saya sama dengan Bu Permata, unsur Indonesia ini ditambah ya. Jadi kalau kami Bubble, Pak sabar, dikirim dong 4 orang untuk jadi pengurus. Jadi ada gitu. Oh ini ada Bubble, bukan hanya Pak Sabar, dan mungkin sebagai anggota di bagian ini. Jadi banyak itu. Jadi bukan hanya daerah Sulawesi. Misalnya dari kawan-kawan yang dari Kalimantan, kirim dong 3, dari NTB, kirim dong 3. Jadi saya kan bisa merekomendasi juga kan kawan-kawan saya. Pak Adi kayaknya dia cocoknya di sini gitu. Karena kawan-kawan kami insya Allah juga siap untuk bergabung di Agopena yang terbaru ini. Kami tunggu saja Pak. Ini yang jelas saya lihat grup Agopena yang sekarang memang agak lebih militan ya. Setiap hari ada pembicaraan di grup gitu ya, memberikan info-info itu bagus sekali gitu ya. Dan kawan-kawan kembali ternyata, oh Agopena ini ada gitu. Padahal kita harus tahu bahwa Agopena ini bukan organisasi kecil, organisasi hebat, dan orang yang tergabung di sini bukan orang-orang sembarangan juga ya. Salut saya dengan Pak Maximus Masankian yang dari Flores Timur ya, sangat militan dulu ya dalam menggerakkan Asosiasi Guru Penulis Indonesia. Yang jelas kalau ada kritik jangan membuat kita malah jadi cepat marah. Kritik itu membuat kita cepat dewasa dan makin pintar sebenarnya. Jadi kritik itu membangun gitu. Saya tahu pertimbangan Pak Ari mungkin banyak mengajak kawan-kawan. Memang yang harus kita gerakan kawan yang kita kenal, itu memang kuncinya. Tapi supaya kelihatan Agopena meng-Indonesia, nggak ada salahnya jika Sabar kirim dong 2 orang nama dari Bubble, Pak Maximus kirim dong nama 2 orang dari NTT. Jadi ada itu kan karena ada anggotanya 7 ya Pak. Ya, yang 7 itu maksudnya dikirim. Oh ini. Kemudian lebih bagus di struktur pengurus itu misalnya contoh Pak Ardi Sulawesi Selatan,
Pak Abdul Malik Hasun dari DKI Jakarta. Saya dari Bangka Belitung. Jadi pas waktu di SK tuh, wah ini Indonesia banget gitu ya. Oh ini ada dari Jambi, ini dari ini. Kita kan punya maaf. Kalau saya kan kebetulan sebelum ke sekolah kan juga guru pendidikan kewarganegaraan. Saya banyak punya ikatan alumni. Jadi untuk ikatan guru PKN, walaupun saya sudah jadi kepala sekolah, saya masih diminta misalnya jadi pembina, jadi penasehat di berbagai organisasi guru PKN di Indonesia begitu. Termasuk di ikatan alumni, saya juga ketua wilayah ikatan alumni IKIP Bandung ya, UPI Bandung untuk wilayah provinsi Bangka Belitung. Jadi kelihatan lebih mengindonesia. Kalau di ikatan itu, wah ini orang Babel ada satu, orang Jambi ada satu. Jadi benar-benar mengindonesia. Jadi kemudian ajang promosi juga bahwa Agupena ini tidak didominasi oleh satu daerah, tapi oleh seluruh daerah. Saya kira itu Pak Ardi maju terus ya. Pak Ardi jangan, saya kira kok tampak lebih tua dari yang saya lihat langsung. Dan saya mohon maaf Pak Ardi, waktu acara Munas itu saya nggak bisa hadir. Saya sebenarnya waktu itu di Sulawesi kok. Saya cuma sibuk diculik oleh Kepsek sekolah penggerak, jadi saya belum selesai satu sudah diajak ke sini, ada segala macam. Terima kasih, sukses selalu Pak Ardi. Jangan sulut, jangan mundur ya, karena ada masukan justru kita makin harus semangat ketika ada masukan dari orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sabarudin MPD ya, dari Ketua Agupena Bangka Belitung, Ketua Wilayah Agupena Bangka Belitung, yang insya Allah untuk 5 tahun ke depan ya, nanti Munas keempat itu diselenggarakan di Provinsi Bapak ya. Itu PR buat Bapak ya. Kemudian menarik sekali Pak masukannya dari Bapak Kepala Sekolah kita ini, dan salah satu tim struktur sekolah penggerak ya. Ada tadi yang masukan ini bahwa kita sudah meminta memang nama 3-4 ya maksimal. Namun memang terkendala ini Pak Sekum saya ini, Pak Mas Wasadi ini belum mengirim ke saya. Padahal saya sudah minta nama-nama dari tiap provinsi yang ada Google Form yang sempat diisi. Saya diinformasikan juga ada wakil ya, kalau saya tidak salah, wakil atau sekretaris Bapak yang sudah registrasi. Namun sampai malam ini Pak Sekum sendiri belum bergabung. Saya sudah kontak jauh-jauh hari juga bahwa ada meeting Zoom kita, dan masih ada PR bagi Pak Sekum, itu ada anggotanya ya yang belum lengkap, itu yang akan mendampingi beliau, itu bidangnya. Nah, saya sangat sepakat bahwa keindonesiaan kita ini memang itulah menjadi keterwakilan dari pengurus pusat, bahwa memang harus ada dari tiap wilayah atau bahkan cabang, pengurus cabang yang akan bergabung. Saya sudah wanti-wanti jauh-jauh hari sebelumnya bahwa tentu ada yang mengatakan bahwa ini jujur saja kita mengatakan bahwa banyak kader-kader dari Sulawesi Selatan yang bergabung. Alasan saya itu aksesnya, ya orang-orang inilah yang dengan ikhlas, yang dengan panggilan hatinya mau mengembangkan Agupena, kemudian tanpa pamrih beliau ingin bergabung, ya saya akomodir. Makanya ada beberapa ketua bidang itu saya ambil dari provinsi lain, jadi nantinya masukan dari Bapak itu akan kami akomodir bahwa keterwakilan dari tiap provinsi itu akan ada di 1 sampai 7 orang tersebut, itu akan masuk semua, sehingga makin solid kita punya kepengurusan, walaupun dalam tanda kutip ini agak gemuk ya, agak gemuk mungkin tahun ini untuk 5 tahun ke depan, karena saya merasa bahwa 5 tahun yang lalu itu kepengurusan yang Pak Naijan itu, saya mengatakan itu agak kasihan. Beliau tertati-tati untuk membangun, berkoordinasi dengan beberapa pengurus wilayah yang lain, bahkan ada yang sudah lost kontak. Nah, ini PR bagi kami untuk bisa merangkul kembali dan
bisa mengaktifkan kembali kepengurusan yang lost contact tersebut. Jadi Pak Nejan dengan saya itu adalah satu kesatuan. Kami tetap satu tujuan, itu ingin membesarkan Agupena secara bersama-sama. Baik, itu saja. Mungkin satu dari penerbit ada yang bisa memberikan masukan kepada kita, karena kita sebagai seorang penulis ini sangat identik dengan penerbit ya. Ada saya lihat satu penerbit yang bergabung, Pak Yunus ya, yang sempat bergabung. Halo, Pak Yunus. Siap. Masukannya Pak sebagai penutup meeting kita. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perkenalkan, saya Muhammad Yunus Nabi, sebagai penanggung jawab dari penerbit CP Cahaya Bintang Cemerlang dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Selama bergabung, saya termasuk orang baru juga bergabung di Agupena ini, karena saya melihat dari Agupena ini adalah salah satu organisasi yang sangat sangat besar peluang untuk bisa mengembangkan, apalagi di bidang penerbitan, percetakan buku. Kebetulan saya dari penerbit Cahaya Bintang Cemerlang ini sudah beberapa menerbitkan buku, tapi dia kebanyakan buku yang saya terbitkan itu dari perguruan tinggi, ya, dari para dosen yang mendapatkan hibah penelitian dari dosen PDPT, dosen pemula ya, yang anggarannya sekitar 20 jutaan. Itu rata-rata kalau di Makassar ini rata-rata dari penerbit saya yang terbitkan hasil penelitian. Mungkin juga dari saya bergabung dari Agupena ini, saya juga mau berkolaborasi dengan para penulis, guru-guru yang punya tulisan yang mungkin bisa bekerja sama dengan kami. Insya Allah saya dari penerbit ini siap bekerja sama dengan para penulis yang ada di Agupena, khususnya pada anggota atau pengurus dari Agupena ini. Ya. Saya kira itu saya tidak terlalu panjang lebar karena waktu juga dia sudah jam 10 barangkali ya, di waktu Indonesia. Ya, jadi mungkin saya sampaikan, tapi kedepannya insya Allah dengan penerbit ini ada beberapa penerbit yang bergabung dengan Agupena, insya Allah akan kita dari penerbit ini akan melakukan kerjasama yang baik untuk pengembangan Agupena kedepannya 5 tahun yang akan datang insya Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri kesempatan satu lagi, Bapak Ibu, siapa ada yang mau bertanya dari meeting kita ini, silakan. Anggota meeting, ada yang bertanya, silakan. Saya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tadi berkaitan yang pertama, nama saya dulu. Nama saya Sri Musdikawati, kemudian MSc untuk mungkin untuk perbaikan ini. Yang kedua sebenarnya tadi juga berkaitan dengan nama lembaga. Mungkin untuk kalaupun misalnya dia tidak bisa yayasan, mungkin kalau dia sama di perguruan tinggi kan tidak tahu persis ya bagaimana posisinya kalau dia yayasan. Biasanya dia ada lembaga penerbitannya lembaga penerbitannya untuk itu. Mungkinkah bisa ada turunan dari akte notaris yayasan itu untuk
menjadikan lembaga itu menguatkan menguatkan yayasan. Kalau misalnya kalau menggunakan yayasan itu tidak bisa, tapi saya kira ini butuh kajian dulu dan saya kira sudah ada tim yang khusus menangani masalah-masalah hukum yang ada di situ. Yang kedua, saya baru lihat kalau ternyata ada juga olahraga ya di bidang saya. Jadi bukan, ternyata banyak bidang yang ada di situ. Seni, sosial, seni, budaya, olahraga, dan kesehatan. Makanya tadi mungkin tidak muncul ini. Nah, kira-kira kalau dia di bidang olahraga kaitannya dengan asosiasi guru penulis ini akan diarahkan kemana? Program-programnya misalnya kalau nanti ternyata karena ini kan baru juga belum dilantik, saya hanya ingin punya bayangan kira-kira diarahkan kemana program-program keolahragaan itu sendiri. Itu yang ingin saya perjelas dari kegiatan. Yang berikut tadi saya kira memang butuh kerjasama, membangun kerjasama, dan di beberapa kementerian saya kira kalau tidak salah sempat juga saya masukkan ke program itu tadi, dan cuma saya tidak punya pengalaman untuk kerjasama itu, tetapi saya melihat di sini di Agupena potensinya luar biasa, mulai dari pendiri sampai teman-teman di kepengurusan. Mudah-mudahan itu bisa berjalan dengan baik. Saya kira itu Pak. Makasih banyak Pak Ardi. Terima kasih banyak Dokter. Terkait masukan Ibu ya, langsung saya jawab, yaitu tadi sudah ada beberapa pembicara terdahulu terkait mengenai pertanyaan Pak Berto ya. Mungkin kami akan konsultasikan lebih detail kepada Pak Naijan yang tahu persis bagaimana perjalanan akte notaris tersebut terkait dengan perkumpulan yang bisa menerbitkan ISSN ya, menerbitkan publikasi dalam hal ini jurnal. Nanti akan mencarikan solusi seperti apa masalahnya dan seperti apa kenapa sampai akte notaris Agupena ini berbentuk yayasan, bukan perkumpulan ya. Namun sudah ada beberapa juga yang mungkin menjawab dari Alfansa kemudian Ibu Morencia. Ada juga yang mengatakan bahwa mungkin ada target jangka panjang kenapa sampai akte notaris yayasan Agupena ini itu di dalamnya bisa membuka lembaga pendidikan kalau dalam berbentuk yayasan itu. Kemudian yang kedua itu terkait mengenai olahraga. Saya sedikit merasa barangkali Pak Ketua. Kenapa? Iya Bu. Sebentar Bu. Iya. Sebentar, Bu. Oke. Jawab dulu Bu, saya jawab dulu. Yang kedua ini mengenai olahraga di PGRI itu biasanya Bu ada kegiatan-kegiatan porseni. Nah, salah satu momentum kita bisa bersatu itu adalah PGRI. Itu porseni ya, Pekan Olahraga dan Seni. Jadi kita mengubah paradigma yang di Agupena bukan hanya menulis tetapi ada kegiatan lain yang bisa membangkitkan jiwa persatuan dan kesatuan kita sebagai kader Agupena. Salah satu bentuknya adalah kompetisi di bidang olahraga. Dan misalnya jika dikaitkan dengan sosial budaya dan di mana titik Agupenanya atau tujuan Agupenanya itu, contoh misalnya perlombaan alat tradisional itu kita jadikan sebagai sebuah perlombaan dan bisa saja ke depannya kita bukukan seperti apa sejarah permainan tradisional tersebut. Nah, dengan match-nya antara seni budaya, olahraga, dan kesehatan. Jadi mungkin kesehatan ini lebih kepada
bentuknya kemanusiaan kalau untuk yang kesehatannya ya. Misalnya donor darah dari pengurus Agupena dan seterusnya. Seperti itu mungkin gambaran saya, Bu. Sehingga ada bidang baru. Kemudian memang bidang Ibu, karena Ibu adalah salah satu seniman, ditemani juga dengan Mami Kiko ya. Mami Kiko bergabung di bidang seni ini. Bagaimana dongeng itu bisa menjadi salah satu daya pikat untuk orang bisa menjadi seorang pengurus Agupena atau member Agupena, dan boleh dan tidak bawakan dari dongeng tersebut itu bisa dibukukan. Seperti itu harapan-harapan saya ke depannya. Dan aku Moren, atau ada yang mau disanggah, silahkan. Iya, terima kasih Pak Ketua. Saya hanya mungkin sedikit ya. Ini tentu tidak perlu menjadi perdebatan apakah dia berbentuk yayasan. Yang penting adalah kita memperbaiki niat kenapa kita berada di sini. Itu tuh menurut saya sih sebenarnya. Mau dia, makanya tadi saya tidak terlalu mempersoalkan sampai kemudian mungkin teman-teman yang ada yang sampai japri saya nggak masalah. Saya bukan untuk berdebat untuk itu, tapi paling nggak saya hanya ingin menguatkan teman-teman karena saya jujur banyak belajar dari komunitas, dan bukan hanya satu dua komunitas yang saya masuki. Saya dengan karakter yang berbeda-beda. Menurut saya kita berkomunitas itu yang pertama adalah niat yang diperbaiki. Tujuan kita berkomunitas itu tuh apa? Kalau niat kita berkomunitas, kita punya tujuan karena kecintaan kita seperti yang Pak Alfansyah sampaikan, maka kita tidak akan mempersoalkan status apakah dia yayasan, status berbadan hukumnya seperti apa. Yang paling penting, ayo kita bangun komitmen, kita bangun bersama Agupena ini sebagai bentuk kecintaan kita pada komunitas menulis. Itu yang menjadi catatan sama saya. Tapi ketika teman-teman membutuhkan yang lain, dalam artian tanda kutip, sesuai dengan kebutuhan teman-teman, ya wajar saja jika itu menjadi pertanyaan. Kalau saya sih secara pribadi nggak pernah nanya status Agupena itu seperti apa badan hukumnya. Selama dia berstatus berbadan hukum diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM, saya rasa nggak ada masalah karena memang kita adalah komunitas penulis. Asosiasi guru penulis, asosiasi. Jadi kita nggak perlu terlalu jauh lah kalau menurutku, kecuali itu satu tadi. Tujuan teman-teman bergabung di komunitas, tujuan teman-teman ke Agupena itu karena ada tujuan lain, maaf, mohon jangan tersinggung, maksud saya ada harapan lain, ya mungkin itu perlu dicari tahu. Tapi saya rasa kalau ketika itu tidak terpenuhi di Agupena, masih banyak komunitas, kembangkanlah Agupena dan cari komunitas yang lain. Nggak masalah kok, nggak ada aturan ya Pak Ardi ya, kita boleh memiliki lebih dari 2 komunitas selama kita bisa membangun komitmen, bisa bersinergi, dan mungkin ya siapa tahu dengan cara seperti ini kita bisa berkolaborasi, karena itu yang dibutuhkan sebenarnya Agupena. Agupena masih show up sendiri saat ini, belum terlalu membangun komunikasi kolaborasi dengan komunitas atau organisasi lain, dan itu yang perlu diperbaiki ke depannya Pak Ketua. Itu titipan saya sih. Jadi kalau saya mau dia yayasan seperti apapun, kita ini adalah volunteer yang memang cinta pada dunia menulis, orang yang mau belajar pada dunia menulis. Kalaupun ada yang terpenuhi, itu ada menurut saya adalah bonus. Misalnya sertifikat, kredit point itu hanyalah bonus. Tapi tujuan kita berasosiasi, beragupena, menjadi anggota Agupena, saya rasa bukan itu tujuan utama. Kalau tujuan itu bukan tujuan utama Bapak Ibu, saya rasa kita perlu memperbaiki net dulu sama-sama deh. Itu dari saya Pak Ketua. Terima kasih. Terima kasih Bu atas masukannya. Ada yang lain mungkin yang sebelum kita tutup, sudah lewat ini Pak ya dengan batas waktunya. Terima kasih. Sudah 3 jam Pak. Ya. Sudah 3 jam nih. Iya. Oke, kalau sudah tidak ada, saya akan memberikan closing statement saya ya dalam meeting kita yang pra Rakernas dan pra pelantikan ya. Baik Bapak Ibu, tadi telah
kita ikuti bersama meeting Zoom pra-rakernas dan pelantikan. Saya sebagai orang yang diamanahkan tanggal 27 Juni, pertama mengapresiasi dan memberikan ucapan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang bergabung dan masih setia sampai detik ini. Tadi ada juga yang izin HP saling memaklumi, dan beliau memberikan informasi kepada saya menunggu petunjuk berikutnya dan pelantikan siap bergabung. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih walaupun tidak sesempurna apa yang kita harapkan pada malam hari ini karena sekum saya belum sempat bergabung. Ya, mungkin ada satu dan lain hal sehingga beliau tidak bergabung. Kemudian secara tidak langsung saya sebenarnya telah menantang beberapa ketua-ketua bidang saya, seperti inilah yang akan mereka lakukan, walaupun ini hanya dalam bentuk draft awal, namun paling tidak sudah membuka mata hati kita bahwa dengan masukan-masukan teman-teman tadi, skema kerja yang akan teman-teman lakukan itu akan menjadi satu titik awal kita bergerak untuk 5 tahun ke depan. Jadi saya sudah menampilkan beberapa figur-figur ketua bidang yang akan menemani saya dan seluruh kepengurusan Agupena periode 2021-2026 untuk bergerak bersama, gitu, untuk bekerja dan seikhlas mungkin kita bisa menjadikan Agupena ini adalah sebuah organisasi profesi yang bisa membawa faedah untuk baik secara pribadi maupun secara kelompok. Catatan saya berikutnya bahwa insya Allah kalau tidak ada halangan itu kita akan merencanakan pelantikan dan pengukuhan itu di bulan Oktober, mudah-mudahan tidak bergeser lagi di November. Kalau saya melihat itu Oktober itu momennya adalah Sumpah Pemuda. Kalau untuk November itu momennya adalah hari ulang tahunnya atau miladnya Agupena yang ke-14 tahun. Yang saya baca dalam historisnya itu 28 November ya, 2006. Itu di anggaran dasar rumah tangga itu hari lahirnya Agupena se-Indonesia yang dicetuskan oleh para pemenang sayembara buku bahan bacaan yang dilaksanakan oleh Kementerian, dalam hal ini Balai Bahasa. Ya, itulah yang bersama-sama untuk salah satunya adalah Pak Naijan yang 2006, saya kala itu masih CPNS di Kota Parepare, saya sudah berkomunikasi dengan beliau 2006. Berarti sudah kurang lebih 15 tahun ya, apa ya, 2006 ya saya melaksanakan komunikasi dengan Pak Naijan. Dan 2013 itu saya dipercaya sampai sekarang 2021 untuk menjalankan roda organisasi ketua wilayah. Kemudian saya sudah berusaha untuk membangun koordinasi dan komunikasi yang buntu ataupun yang pasif dari seluruh ketua-ketua wilayah. Namun saya yakin dan percaya dari hasil komunikasi saya ke 18 ketua wilayah yang bentukan Pak Naijan itu akan menambah deretan untuk sampai ke 34 provinsi. Itu PR bagi kami dan saya berharap memang ada beberapa masukan bahwa kita harus eksis, kita harus dikenal, kita harus diketahui bahwa Agupena itu hadir di Indonesia, hadir di provinsi, hadir di kabupaten kota. Caranya bagaimana ya? Ini PR berat untuk Pak Martoyo sebagai tim humas yang harus berselancar di dunia maya, Pak, karena kondisi kekinian kita tidak bisa bertatap muka. Namun bukan hanya ITC, tapi ketua-ketua bidang ini harus bekerja sama dan harus bersinergi dan harus menghasilkan sesuatu di bidangnya untuk kepentingan di Agupena. Itu harapan saya. Jadi siklus ini kita akan laksanakan
bahwa satu bidang dengan bidang yang lain itu saling terkait, dan kita menuju satu titik atau satu tujuan, yaitu bagaimana Agupena bisa hadir dan bisa memberi manfaat untuk khususnya di guru-guru dan khususnya di masyarakat. Kemudian yang ketiga, yang keempat ya, saya di Agupena itu Sulawesi Selatan itu mungkin memiliki nilai plus ketimbang pengurus wilayah yang lain. Kami punya kaderisasi yang kami bangun dari pelajar dengan mahasiswa yang bertajuk itu Forum Pelajar Mahasiswa Simpul Pena. Simpul Pena ini adalah kaderisasi kami, embrio bagi kami di Agupena, bahwa dari sejak pelajar dan mahasiswa itu kami telah mengkader beberapa calon penulis dan calon pengurus ke depannya. Jadi komunitas-komunitas yang pelajar dan mahasiswa itu kami rangkul dan sudah ada, dan ini insya Allah akan kami jadikan pilot project FPM Simpul Pena di Sulawesi Selatan untuk juga bisa terbentuk di pengurus wilayah se-Indonesia Agupena. Kemudian harapan kami insya Allah mudah-mudahan ya kita tidak bisa memprediksi COVID ini kapan berakhir. Mudah-mudahan tatap muka bisa dilaksanakan secara terbatas dan pelantikan bisa terselenggara. Dan bagi teman yang tidak sempat hadir, ya apa boleh buat, mungkin bukan keinginan kita, ya mungkin karena pandemi, mungkin kita sebagian mungkin kita laksanakan secara virtual. Jadi apa boleh buat, namun kita berupaya bahwa harus ada titik kumpul, harus ada wadah atau tempat sehingga Rakernas ini betul-betul kita laksanakan, karena kita menyusun program kerja untuk 5 tahun ke depan yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran pengurus wilayah, cabang, pusat di seluruh Indonesia. Dan saya berharap teman-teman yang bergabung pada malam hari ini itu memulai niat, energi positifnya bersama-sama dengan kami di Agupena untuk menjayakan Agupena. Mungkin itu saja closing statement saya. Salam Agupena. Motto kita di Agupena, Agupena bangkit, Agupena produktif, dan Agupena jaya. Sekian, semoga Tuhan Yang Maha Esa membimbing kita untuk mengaktifkan dan berkarya di Agupena. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ketua. Akhirnya sampai pada detik ini kita kurang lebih hampir 3 jam lah pertemuan pada malam hari ini. Sekali lagi saya sebagai host pada malam hari ini sangat berterima kasih atas waktu luang yang diberikan oleh teman-teman. Adapun kekurangan kami pada malam hari ini itu adalah kekurangan yang harus kita perbaiki. Kita harus belajar dan belajar. Ya, sekali lagi terima kasih untuk semua rekan-rekan Agupena seluruh Indonesia. Jadi pada malam hari ini kami tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Salam Agupena. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.